Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iim Eka Putra dengan stambuk A251210005, kelas B, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Tadulako. Ya, baik, di sini saya akan menjawab atau menerangkan beberapa soal. Nah, di sini ada amonia adalah salah satu senyawa nitrogen yang sangat penting, terutama untuk bahan baku pupuk. Dalam skala industri, amonia diproduksi dengan proses Haber, yaitu dengan mereaksikan nitrogen dan hidrogen dengan batuan pengkatalis besi. Nah, dapat kita lihat reaksinya sebagai berikut. Nah, ini reaksinya. Nah, reaksinya itu N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Delta H-nya sama dengan minus 92 kJ. Nah, ditanyakan itu, menurut asas Le-Chatelier, langkah apa yang harus dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan maksimal? Nah, asas Le-Chatelier itu menyatakan bahwa perubahan suatu kondisi pada reaksi akan mempengaruhi kesetimbangan kimia. Nah, untuk langkah yang dilakukan agar produksi amonia yang dihasilkan secara maksimal, maka volume serta tekanan pada reaktan itu harus ditingkatkan. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu pada kondisi 298 Kelvin dan 1 atm, hitunglah harga Kp dan Kc dari reaksi kesetimbangan tersebut. Jika diketahui delta G0FNH3 sama dengan minus 16,7 kJ per mol, delta G0FN2 dan H2 sama dengan 0. Nah, dan pertanyaan yang terakhir yaitu hitunglah perubahan entropi delta U dan delta A. Nah, baik. Bagian B. Nah, kan di situ diketahui delta G0 reaksi sama dengan delta G0F produk dikurang delta G0F reaktan. Nah, di mana delta G sama dengan 2 dikali dalam kurung minus 16,7 kJ per mol. Nah, di mana minus 16,7 kJ per mol ini diambil dari soal yang tadi, yang delta G0F produknya itu NH3 sama dengan minus 16,7 kJ per mol dan dikurang delta G0F reaktannya itu 0, di mana di soal juga tadi delta G0F-nya N2 dan H2 sama dengan 0. Jadi diperoleh hasil minus 33,4 kJ per mol. Nah, diketahui tetap harga Kc-nya sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi N konsentrasi N pangkat 3 dikali konsentrasi H pangkat 3. Nah, harga Kp sama dengan konsentrasi PNH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi PN pangkat 2 dikali P konsentrasi PH3 pangkat 2. Nah, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu hitung perubahan entropi delta U dan delta H-nya. Nah, dapat diketahui delta U sama dengan Q kurang delta N kali R kali T. Nah, selanjutnya di situ kan sudah diketahui delta Q-nya sama dengan minus 92 kJ dikurang minus 2 didapatkan dari itu koefisien produk dikurang dengan koefisien reaktan. Nah, diperoleh sudah minus 2 dan dikali 8,134 Joule dikali 298 Kelvin. Nah, diperoleh hasilnya yaitu 4863,144 kJ.
Nah, selanjutnya kita menghitung delta A-nya. Delta A-nya sama dengan delta U dikurang T dikali delta S. Nah, kita mencari delta S-nya dulu. Delta S-nya itu sama dengan delta H dibahagi T. Nah, di mana delta H-nya sama dengan minus 92 kJ dibahagi 298 Kelvin. Nah, diperoleh hasilnya yaitu minus 0,309 kJ per Kelvin. Nah, selanjutnya kita substitusikan. Nah, delta A sama dengan 4863,144 kJ dikurang 298 Kelvin dikali dalam kurung minus 0,309 kJ per Kelvin. Nah, dan diperoleh hasil akhir yaitu delta A sama dengan 4955,22. Nah, mohon maaf maksud saya. Dan diperoleh hasil akhir yaitu 4955,226 kJ. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.